Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Matematika Bisnis sesi 6 ya. Jadi ini adalah video lanjutan dari video yang selanjutnya. Kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang ada di fungsi linear, non-linear. Yang pertama kita bahas adalah mengenai elips ya. Elips itu secara geometris didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dua titiknya itu konstan. Elips. Jadi jarak dua titiknya antar titik itu konstan. Jadi jika suatu elips itu punya dua subu simetri yang saling tegak lurus, itu maka sumbu yang panjang disebut sumbu utama dan yang pendek disebut sumbu minor. Jadi kalau elips itu dia ada sumbu yang panjang, ada yang sumbu yang pendek. Sumbu yang panjang disebut sumbu mayor. Sumbu yang pendek disebut sumbu minor. Titik potong sumbu tersebut adalah titik pusat elips. Jadi ingat ya, kalau elips itu dia mempunyai dua sumbu utama, yaitu sumbu utama dan sumbu yang pendek. Oke, di sini persamaan umum elipsnya ini nggak jauh beda dari yang tadi ya, cuman ya hampir mirip lah ya. Ax kuadrat plus b kuadrat plus cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Tapi di sini a tidak boleh sama dengan b. A dan b mempunyai tanda yang sama memang, tapi a jumlah tidak sama dengan b. Ini bentuk umum rumus yang standar ya. X min h kuadrat dibagi a kuadrat tambah y min k kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Di mana h dan k merupakan titik pusat elips dan a, b merupakan jari-jari elips. Di sini kita bisa melihat bentuk elips ya. Bentuk elips itu seperti ini. Kalau di sini a lebih besar dari b, berarti A itu maksudnya lebih panjang mungkin ya. A lebih panjang dan A itu disebut sumbu mayor. Dan B yang lebih pendek disebut sumbu minor. Di sini juga kalau dalam posisi elips berdiri itu sumbu mayor, jika A kurang dari B artinya A itu jari-jari lebih kecil. Jadi A ini disebut sumbu minor dan B disebut sumbu mayor. Oke, ini rumusnya. Jika kurang dari 0, ini rumus jika tempat kedudukan maya memang tidak dapat disajikan secara grafik, artinya elipsnya ini kurang dari 0. Oke, di sini kita bisa melihat contoh-contoh elips. Di sini langsung secara intinya kita bagaimana menentukan titik pusat dan jari-jari elips. Bisa lihat ya, di sini caranya. Nah, setelah kita hitung, hasilnya seperti ini. Diketahui titik pusatnya hanya 2 dan K3, jadi hasilnya 2,3. Setelah ada perhitungan tadi, jari-jarinya 4, A-nya dan B-nya 9. Maka jika jari-jari A lebih kecil dari B, maka sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu vertikal negatif Y. Jadi ke arah sumbu negatif ya. Dengan A adalah jari-jari pendek dan B jari-jari panjang. Di sini juga kita bisa menghitung titik potongnya. Nah, dengan rumus seperti ini, dengan cara seperti ini dan setelah kita hitung, kita akan menemukan bahwa titik potongnya sebesar 2. Di sini kita juga ada contoh elips yang selanjutnya. Ini jika jari-jari A lebih kecil dari jari-jari B. Jadi A-nya yang lebih kecil disebut minor dan B-nya disebut mayor ya. Di sini kita bisa melihat perhitungannya. Nah, berarti sejajar dengan sumbu Y kalau jari-jari A lebih kecil dari jari-jari B. Di sini sudah kita hitung sumbu Y-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita bicara selanjutnya ke hiperbola di dalam fungsi nonlinear. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya jadi hiperbola itu merupakan tempat kedudukan di mana titik-titiknya itu
eh, perbedaan jaraknya itu terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah hiperbola dia memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah ini ya rumusnya ya. Rumusnya. Kemudian ini bentuk hiperbola. Bentuk hiperbola yang sebelah kiri jika sumbu lintang ini sejajar dengan sumbu X, dan yang sebelah kanan ini jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y. Bentuknya seperti ini ya. Nah ini persamaan hiperbola seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi nonlinear selanjutnya, yaitu parabola. Jadi parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Intinya, setiap parabola itu mempunyai sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Ini salah satu contoh untuk bentuk-bentuk parabola. Jadi letak titik ekstrim parabola itu mengandung 4 kemungkinan tergantung bentuk parabola seperti apa. Apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu vertikal, letak titik ekstrimnya akan di atas jika parabolanya terbuka. Ini seperti ini ya. Jika parabola terbuka ke bawah, berarti seperti ini. Jadi saya ulangi lagi ya, apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu vertikal, letak titik ekstrimnya akan di atas jika parabolanya terbuka ke bawah. Begitu juga sebaliknya ya. Bila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu horizontal, titik ekstrimnya akan terletak di kiri jika parabolanya terbuka ke kanan, atau di kanan jika parabolanya terbuka ke kiri, seperti ini. Oke, jadi sesuaikan dengan bentuk parabolanya. Oke, bisa baca sendiri. Ini adalah rumus mencari titik ekstrim parabola variabel I dan J seperti ini. Sumbu X-nya cara nyari seperti ini, dan sumbu Y-nya juga seperti ini. Oke, contoh soal parabola, rumus yang tadi kita masukkan saja, tinggal kita sesuaikan, hasilnya titik puncaknya sebesar 3,7. Oke, ini juga titik potongnya kalau kita menggunakan rumus ABC, hasilnya seperti ini ya. Nah ini contoh parabola yang terbuka ke bawah. Jadi berarti kalau ini simetri apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu vertikal, maka letak titik ekstrimnya akan di atas jika parabolanya terbuka ke bawah. Berarti ini namanya titik ekstrim. Oke. Nah, oke, ini latihannya bisa dikerjakan sendiri ya. Oke, sampai sini perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.